One Piece. Ya, pas pertama kali gue nonton anime ini, itu gue kira ini cuman anime seorang bajak laut yang ngejar harta karun. Sesimpel itu. Gue cuman pikir kalau ini tuh cuman ya orang main bajak lautan aja nyari harta karun. Kita cuman harus ngikutin ceritanya dia aja gitu. Dan setelah melalui ratusan dan ribuan episode, gue nonton, gue makin mendalami ceritanya, gue sadar kalau One Piece tuh nggak cuman itu. Yang dicari sama Luffy itu nggak cuman harta, nggak cuman kekayaan, nggak cuman kekuatan, tapi juga kebebasan. Iya betul. Kenapa kebebasan? Karena kalau lu inget lagi, dunia One Piece itu bukan dunia yang bebas. Penderitaan di mana-mana, penjajahan di mana-mana, tirani ada di mana-mana, dan semua orang itu punya impian. Satu impian yang sama, yaitu kebebasan. Bayangin lu harus hidup nih di dunia yang terkekang oleh aturan yang ketat. Terus lu nggak bisa ngapa-ngapain selain nerima nasib kalau ya gue lahir untuk ini gitu. Dunia di mana kebebasan tuh jadi krisis untuk semua orang. Dan di tengah-tengah itu semua ada Luffy, seorang bocah 17 tahun yang mencoba mengejar mimpinya jadi raja bajak laut. Bukan buat harta karun, tapi buat kebebasan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Dan bisa dilihat tuh nggak cuma Luffy doang yang ngejar kebebasan ini. Lu mungkin bisa lihat ada banyak karakter-karakter lainnya, di nakama-nakama lainnya yang juga ikut ngejar kebebasan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kebebasan di One Piece? Kebebasan di One Piece itu nggak sesimpel lu bebas kemana-mana, nggak sesimpel itu. Kebebasan di One Piece itu jauh lebih dalam dari itu. Coba deh kita ingat-ingat lagi, dunia One Piece. Kita kasih contoh banyak ada Alabasta, ada Wano. Dunia-dunia di One Piece itu tuh bukan dunia-dunia yang ideal. Kalau lu ingat lagi, dunia di One Piece tuh penuh dengan penindasan, penjajahan, dan bahkan kontrol dari pemerintah dunia. Dari ribuan pulau yang ada di sana, ribuan-ribuannya itu dikontrol sama pemerintah dunia. Dan seperti yang kita ketahuin, pemerintah dunia dipimpin oleh satu orang. Dan di dunia One Piece ini juga pemerintah itu berperan sebagai pengendali utama dunia ini. Nggak ada yang boleh dilakukan tanpa seizin pemerintah dunia. Dan kalau dilihat lagi, pemerintah dunia ini tuh nggak berperan sebagai pemerintah pada pemerintahan modern ya, tapi lebih ke kekerajaan. Karena kalau lu ingat, pemerintah dunia itu berperan tiga-tiganya. Sebagai penegak hukum iya, sebagai legislatif iya, sebagai eksekutif iya, yang menentukan keadilan juga iya. Semuanya ada di pemerintah dunia. Maka dari itu, orang-orang yang punya koneksi ke pemerintah dunia itu bahkan mendapatkan hak khusus juga. Kita bisa lihat ada Tenryubito atau Celestial Dragon, dan di sini tuh mereka tuh seakan-akan dikasih hak-hak khusus yang nggak semua orang bisa. Jadi mereka itu kayak bebas melakukan apapun yang mereka mau, bahkan ngambil apapun yang mereka mau. Sedangkan rakyat lainnya harus bekerja keras cuman buat bertahan hidup. Dan gak berhenti di situ juga, kebebasan yang dilayani oleh pemerintah dunia itu lebih dari itu. Bayangin, pemerintah dunia itu ngatur siapa yang boleh berbicara, siapa yang boleh bermimpi, siapa yang dianggap pahlawan, dan siapa yang harus dianggap musuh. Makanya kelihatan banget kontrasnya ketika Luffy, jagoan kita, Sencho kita, ini mencoba untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Karena Luffy ini sering bilang nih, Luffy tuh gak mau jadi orang paling kuat di lautan, dia tuh cuma pengen jadi orang paling bebas di lautan. Dan gelar Raja Bajak Laut inilah yang jadi simbol dari kebebasan Luffy. Kalau lu ingat lagi, Luffy tuh pernah ditanya sama Rayleigh, apa lu siap untuk menguasai semua lautan? Terus Luffy tuh cuma jawab, dia nggak menguasai apapun, dia cuma jadi orang paling bebas di lautan. Dan kalau kita bisa lihat di setiap perjalanannya Luffy, tema yang sangat terlihat jelas itu adalah gimana Luffy membebaskan banyak orang dari tindasan-tindasan pemerintah dunia. Kita bisa mulai dari pertama ada Alabasta. Di sana kita semua tahu ada yang namanya Crocodile. Dia itu salah satu dari Seven Warlord. Dia menguasai Alabasta dengan kejam dan banyak orang yang mati karena dia. Sementara Marines yang harusnya jadi pemerintah dunia nggak bisa ngelakuin apapun. Kenapa? Karena orang yang punya hubungan sama pemerintah dunia, orang yang diperlakukan khusus oleh pemerintah dunia juga mendapat hak-hak khusus kayak Tenryubito tadi. Dan contoh yang sama dari si Chibukai atau Seven Worlds ini ada juga di Dressrosa, di mana Doflamingo menguasai satu buah pulau, satu buah kerajaan dan ribuan orangnya. Dan disinilah peran Luffy muncul. Peran Luffy yang gak cuma pengen ngasih kebebasan buat dirinya sendiri, tapi juga pengen ngasih kebebasan untuk ke semua orang. Dan di setiap perjanjian Luffy, dia tuh membebaskan banyak banget orang. Gak cuma orang-orang yang dekat dengan dia aja, bahkan orang-orang yang tertindas yang gak dia kenal itu juga ikut dia bebasin. Kenapa? Karena Luffy juga berjuang buat kebebasan semua orang. Kebebasan ini tuh juga
ada di karakter-karakter lainnya, nggak cuma di Luffy gitu. Kita bisa lihat dari Nico Robin. Nico Robin itu adalah sosok yang benar-benar ditindas sama pemerintah dunia. Dia dikejar-kejar, diburu-buru, bahkan dipanggil anak iblis sama pemerintah dunia. Sampai kita bisa lihat scene dia yang paling memorable, yang nggak bisa dilupain. Oda cuma menggambarkan, aku mau hidup. Kebebasan untuk hidup juga dicari sama Nico Robin. Kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri, kebebasan untuk hidup sesuai dengan yang dia mau. Terus yang baru-baru ini juga ada Sanji. Setelah ratusan ya atau bahkan ribuan episode One Piece, itu tuh kita nggak tahu Sanji itu kayak gimana orangnya. Kita nggak tahu motifnya Sanji gimana, kita cuma tahu Sanji mau gabung ke krunya Luffy untuk jadi chef. Di luar itu kita nggak tahu apa-apa soal Sanji, sampai kita disajikan dengan arc Whole Cake yang mana kita tahu kalau Sanji itu sebenarnya dikekang sama keluarganya. Sejak dia lahir sama ayahnya, dia tuh udah dituntut untuk jadi sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan inilah yang dikejar Sanji. Sanji tuh ingin hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Dia mau menemukan All Blue, dia mau memasak, dia nggak mau berantem pakai tangannya. Intinya dia pengen kebebasan untuk jadi dirinya sendiri, tanpa ada beban dan tanpa ada kekangan siapapun. Terus kita lihat lagi Chopper. Chopper tuh anak yang sangat berbakat. Anak. Dia tuh sebenarnya rusa ya. Dibuang semua orang, dia dijauhin semua orang, nggak ada yang mau ngakuin dia sebagai dokter. Dia tuh cuma mau kebebasan untuk diterima apa adanya. Ini kebebasan yang mungkin relate sama semua orang. Yang dia pengen dilihat, gue nih nggak cuma sekedar rusak. Gue ini juga dokter. Dan itulah kebebasan yang mau dicari sama Chopper. Dan selain itu ada salah satu lagi karakter yang menurut gue punya kebebasan yang paling oke, yaitu adalah Brook. Brook ini tuh udah mengarungi lautan gelap ratusan tahun sendirian. Dia ngeliat sendiri teman-temannya pada mati. Dan kebebasan yang diinginkan Brook adalah kebebasan dari kesendirian. Bayangin lu hidup ratusan tahun sendirian tanpa temen lu gak ngobrol sama siapapun. Lu cuman bisa meratapi dan menunggu sampai lu bebas. Selain itu, ada salah satu karakter yang menurut gue kebebasannya itu benar-benar diinginkan sama semua orang, yaitu kebebasan dari takdir. Ace mencoba membebaskan dirinya dari takdir. Dia dilahirin jadi anak Goldie Roger, dibayang-bayangin oleh bapaknya. Dia tuh menginginkan kebebasan dari masa lalunya. Kebebasan yang Ace ingin dapatkan adalah kebebasan untuk menentukan siapa dirinya. Dan Ace ini seringkali ngajarin kita kalau kebebasan itu datang dengan pengorbanan. Dan kadang-kadang kita harus berjuang keras juga untuk mempertahankannya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari kebebasan di One Piece ini? Kebebasan itu bukan hanya soal nggak ada batasan, tapi lebih ke keberanian untuk memilih jalan kita sendiri. Untuk mengejar impian kita, dan bahkan untuk terus berjuang meskipun dunia ini penuh dengan aturan dan halangan yang akan ada di depan kita. Pada akhirnya, kebebasan adalah tentang menjadi diri kita sendiri, tanpa ada halangan, tanpa ada siapapun yang ngatur kita siapa. Seperti Luffy dan teman-temannya, kita semua berhak untuk mengejar kebebasan kita, meski harus lewatin perjuangan dan pengorbanan. Ya, itulah yang bisa kita dapat dari One Piece. Jadi bukan cuma kebebasan yang tanpa batasan, tapi tentang keberanian menentukan arah hidup sendiri, yang artinya adalah kebebasan dengan tanggung jawab. Ya, semoga kalian enjoy videonya dan komen kalau kalian punya makna kebebasan sendiri juga yang kalian dapat dari One Piece. Cheers!